Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam naungan Allah dan bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari meskipun berada di tengah masa pandemi ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu agar mendapat keberkahan. Maka dari itu, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, sebelumnya mungkin kalian masih asing mendengar suara ibu. Tentu saja, maka dari itu izin perkenalan diri terlebih dahulu. Nama ibu Utami Puspita Sabila Mustaqimah. Kalian bisa panggil ibu dengan sebutan Ibu Utami. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini ibu diberikan kesempatan praktik mengajar di kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2 untuk mengampu mata pelajaran matematika peminatan. Jadi, mulai dari pertemuan kali ini hingga beberapa pertemuan ke depan, pembelajaran matematika peminatan akan dilaksanakan bersama Ibu. Nah, untuk hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu bab kedua ya, mengenai jumlah dan selisih dua sudut. Adapun untuk subbab yang akan dipelajari, itu ada dua. Yang pertama, jumlah dan selisih dua sudut, dan yang kedua adalah sudut rangkap. Nah, dari pembelajaran ini, Ibu harap kalian dapat memahami dan membedakan rumus jumlah dan selisih dua sudut, serta sudut rangkap. Dan kalian juga dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep tersebut. Nah, perlu kalian ketahui, manfaat dari pembelajaran kali ini, yaitu kalian akan bisa menemukan nilai sudut trigonometri selain sudut-sudut istimewa tanpa menggunakan alat bantu hitung. Mungkin sebelumnya di kelas 10, pembelajaran trigonometri itu masih dasar ya. Kalian sudah tahu berapa nilai dari sudut-sudut istimewa. Nah, tapi pada kesempatan nilai sudut trigonometri selain sudut-sudut istimewa. Nah, di pembelajaran trigonometri sebelumnya, sudut-sudut yang sering kalian temukan itu biasanya adalah sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa ini juga hanya sedikit, yaitu ada pada kuadran 1. Coba sebutkan sudut istimewa pada kuadran 1 itu ada berapa jumlahnya? Ada 3 kah? 4 atau 5? Ya, jawabannya itu ada 5 buah ya. Yang pertama itu sudut 0 derajat. Kedua, sudut 30 derajat. Ketiga, sudut 45 derajat. Keempat, sudut 60 derajat. Dan yang kelima adalah sudut 90 derajat. Sebenarnya mungkin ada beberapa sudut istimewa lainnya di kuadrat 2, 3, atau 4. Tapi hanya beberapa bagian saja, itu belum terlalu banyak dipakai. Nah, untuk sekarang, coba bagaimana caranya kita mengetahui sudut sudut selain sudut istimewa itu. Contohnya saja, bagaimana kita mencari nilai sin dari 135 derajat. Atau misalkan sin 240. Ini besar sekali ya sudutnya. Kemudian ada cos 15. Ini sudutnya malah kecil. Kemudian ada tangan 75 derajat. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita mulai dengan yang pertama itu ada
Di bahan ajar, kalian sudah Ibu arahkan untuk menemukan konsep-konsep dalam jumlah dan selisih dari dua sudut tuh. Nah, tapi di sini sebenarnya poin kuncinya itu kalian bisa menguasai materi ini dengan hanya memperhatikan dua rumus saja. Yang pertama itu adalah kos jumlah. Dan yang kedua adalah sin jumlah. Nah, untuk sementara, setelah kalian melakukan pembuktian di bahan ajar, coba sekarang kalian biasakan untuk lebih mengenal dan lebih memperhatikan dua rumus ini. Bu, bagaimana cara membedakannya? Tenang. Di sini ada dua tips yang bisa kalian gunakan. Yang pertama itu perhatikan operator pada sudutnya dan juga perhatikan kombinasi dari perkaliannya. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Ketika kita berbicara pada penjumlahan dua sudut pada kos, yaitu sudut yang pertama itu ada kita notasikan dengan alfa, kemudian sudut yang kedua kita notasikan dengan beta, maka persamaannya yaitu cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, di sini kita perhatikan yang pertama itu adalah operatornya. Ketika kita menjumlahkan sudut pada cos, yang mana operatornya itu adalah jumlahan, maka pada persamaannya, operatornya itu berubah menjadi pengurangan. Seperti itu. Jadi, berbanding terbalik ya. Kemudian, yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah kombinasi perkaliannya. Untuk cos, kombinasi perkaliannya itu terdiri dari dua unsur yang sama. Itu yang pertama ada cos dikali cos, kemudian ada sin dikali sin. Nah, jadi kalian ingat dua kuncinya yaitu operator, dan yang kedua adalah kombinasi perkaliannya. Untuk sudutnya berurutan ya, alfa, beta, alfa, beta. Nah, hal itu juga kita terapkan pada penjumlahan dua sudut di sin. Nah, di sin ini kita perhatikan yang pertama itu untuk penjumlahan yang mana operatornya adalah tambah, maka di persamaannya juga operatornya sama, yaitu penjumlahan. Kemudian untuk kombinasi perkaliannya, untuk sin, kombinasi perkalian itu terdiri dari dua unsur yang berbeda, yaitu ada sin dan cos, kemudian cos dan sin. Sebenarnya antara sin dan cos dan sin itu sama saja. Cuma agar tidak membingungkan, kita sepakati saja untuk sin itu kombinasinya adalah sin cos, cos sin. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Agar penempatan sudutnya itu berurutan alfa, beta, seperti itu. Karena ketika misalkan kalian mau pakai sin cos misalkan, tapi kalau begitu penulisan sudutnya akan berbeda. Maka yang terjadi adalah sin alfa cos beta dan sin beta cos alfa. Nah, dikhawatirkan kalau kalian menggunakan cara seperti itu, menggunakan konsep seperti itu, khawatir kalian malah lupa gitu. Sudut mana yang harus saya gunakan gitu, takutnya tertukar gitu. Jadi, kita gunakan saja template yang seperti ini. Nah, kemudian dari dua rumus dasar ini, kita dapat turunkan rumus-rumus yang lainnya. Yang pertama, kita bisa temukan cos alfa min beta.
Nah, di selisih pada tusikan sudut minus beta. Kenapa kita gunakan minus beta? Ketika minus dikali dikali plus, maka hasilnya akan minus, akan pengurangan, akan selisih gitu. Jadi di sini kita lakukan modifikasi konsep ya. Nah, kita substitusikan minus beta, maka hasilnya akan menjadi cos alfa cos minus beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Kenapa di cos jumlah? Karena ini kan dasarnya dari cos penjumlahan. Ketika kita menjumlahkan sudut pada cos, maka di persamaannya ingat kita menggunakan sebaliknya, operator sebaliknya, yaitu pengurangan. Nah, selanjutnya jangan terkecoh dengan perkalian di sudut. Maksudnya gini, ketika kita membahas materi aljabar, apabila kita menemukan perkalian antara dua nilai yang berbeda, misalkan X dikali negatif Y, maka langsung saja kita kalikan, berarti hasilnya jadi min XY. Tapi hal tersebut tidak berlaku di materi trigonometri. Kenapa? Karena menentukan posisi kuadrannya. Nah, jadi sudut negatif beta ini merepresentasikan bahwa sudut tersebut ada pada kuadran keempat. Nah, kalian harus ingat bahwa di sudut keempat itu, maksudnya di kuadran keempat itu nilai cos yaitu tetap positif. Sedangkan untuk nilai sin menjadi negatif. Nah, berarti kita dapat kerjakan cos alfa dikali cos beta. Karena nilai dari cos negatif beta itu tetap positif ya, jadi cos beta. Sedangkan untuk sin, di sini ada, maka kita ubah menjadi negatif sin beta. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita baru bisa kalikan ke operator di depannya. Berarti hasilnya jadi cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Maka dari itu kesimpulannya cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, konsep substitusi min beta ini dapat kita lakukan juga untuk mencari selisih dua sudut pada sin. Berarti kalau kita substitusikan, sin alfa kurangi beta sama beta. Kita uraikan sesuai rumus di atas, maka hasilnya menjadi sin alfa dikali cos negatif beta ditambah cos alfa dikali sin negatif beta. Nah, kita perhatikan lagi ke catatan di sini. Di sini ada cos negatif beta, berarti nilainya akan cos positif ya. Kemudian untuk sin negatif beta, berarti nilai sinnya akan negatif. Jadi hasilnya akan sin alfa dikali cos beta,
kemudian ditambah cos alfa dikali min sin beta. Maka kita selesaikan, hasilnya menjadi sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kali sin beta. Baik, setelah kita mengetahui konsep dari jumlah dan selisih pada dua sudut, baik itu di sinus maupun kosinus, maka sekarang kita dapat menemukan hubungan antara sinus dan kosinus. Nah, pada konsep trigonometri dasar, hubungan sinus dan kosinus itu kita akan menemukan perbandingan trigonometri, yaitu tangen. Nah, hal ini juga dapat kita terapkan pada konsep jumlah dan selisih dari dua sudut. Nah, maka yang terjadi ketika kita akan mencari tangen alfa ditambah beta, kita dapat turunkan dari definisi dasarnya, yaitu sin alfa ditambah beta per cos alfa ditambah beta. Nah, sebelumnya kita kan sudah mendapatkan persamaan dari sin alfa ditambah beta. Kita juga sudah menemukan konsep dari cos alfa ditambah beta. Maka sekarang kita uraikan menjadi sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, untuk memunculkan nilai tangen, kita modifikasi persamaan ini dengan mengalihkan bentuk 1 per cos alfa dikali cos beta. Jadi setiap elemen di sini kita kalikan dengan 1 per cos alfa dikali cos beta. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Sin alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta. Kan? Kenapa ini perlu kita modifikasi? Karena yang terjadi akan seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada unsur yang dapat kita eliminasi. Seperti ini. Cos beta dapat kita eliminasi. Cos alfa dapat kita eliminasi. Kemudian di elemen ini malah kita dapat eliminasi semuanya. Cos alfa dikali cos beta kita eliminasi dengan cos alfa dikali cos beta. Nah, unsur-unsur yang tidak kita eliminasi ini akan memunculkan nilai tangen. Coba perhatikan. Di sini ada sin alfa per cos alfa, berarti akan menghasilkan tangen alfa. Begitu pula dengan sin beta per cos beta, maka akan menghasilkan tangen beta. Karena ini habis, maka elemen ini bernilai 1. Nah, untuk elemen selanjutnya, ini adalah pemecahan, bentuk pemecahan dari sin alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta. Karena di sini operasinya adalah perkalian, jadi kita bisa pecah seperti ini. Maka hasilnya akan menjadi tangen alfa ditambah tangen beta per 1 dikurangi tangen alfa ditambah tangen beta. Maka kesimpulannya, tangen alfa ditambah beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta per 1 dikurangi tangen alfa dikali tangen beta. Nah, tips untuk mengidentifikasi rumus dari karena berangkat dari definisi awal tangannya itu sin per cos, maka untuk operatornya juga mengikuti sudut aslinya gitu. Kita lihat di sini operatornya adalah penjumlahan. Maka operator di pembilang juga menjadi penjumlahan karena pembilang di sini datang dari
sin dari sinus. Yang mana sinus ketika sinus sudutnya kita jumlahkan, operator pada persamaannya juga penjumlahan. Kemudian untuk bagian penyebut, karena ini berangkat dari konsep penjumlahan sudut di cos, yang mana pada cos itu operatornya saling berkebalikan. Operatornya adalah penjumlahan dari dua sudut, maka di persamaannya itu akan berubah menjadi pengurangan, seperti itu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan cari selisih pada dua sudut di tangan. Seperti biasa, kita substitusikan sudut minus beta. Seperti ini, kita uraikan menjadi tangan alfa ditambah tangan minus beta per 1 dikurangi tangan alfa dikali tangan minus beta. Nah, untuk tangan dengan sudut negatif, yang mana itu berarti nilai tangan di kuadran keempat, nilainya itu adalah negatif. Trigonometri pada kuadran 4 yang positif itu hanyalah nilai cos. Itu sebagai catatan ya, catatan tambahan. Maka dari situ kita dapatkan tangan alfa dikurangi tangan beta per 1 ditambah tangan alfa dikali tangan beta. Sehingga kesimpulannya, tangan alfa dikurangi beta sama dengan tangan alfa dikurangi tangan beta per 1 ditambah tangan alfa dikali tangan beta. Kita coba identifikasi lagi. Ketika kita melakukan pengurangan sudut, berarti operatornya itu adalah pengurangan, maka untuk pembilang, operatornya juga sama pengurangan, karena seperti yang sudah tadi dijelaskan, untuk pembilang itu datangnya dari konsep sin, yang mana di dalam konsep sin, sudut, maka operatornya juga akan pengurangan, seperti itu. Dan untuk bagian penyebut, operatornya itu saling berkebalikan. Jadi ketika kita melakukan selisih pada dua sudut di tangan, maka di bagian penyebutnya operator akan menjadi penjumlahan, seperti itu. Nah, untuk memantapkan apa yang sudah kalian pelajari, kita coba untuk mengerjakan latihan soal. Nah, di awal kita ingin mencari nilai dari sin 75 derajat. Nah, ini dapat kita temukan dari uraian penjumlahan sin. Coba sekarang Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan terlebih dahulu sebelum kita bahas soalnya. Silakan di pause dulu videonya. Jika sudah, bisa di play ulang. Baik, sudah ya? Mari kita bahas soal berikut ini. Nah, sin 75 derajat dapat kita temukan dari sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, jadi kuncinya ketika kita akan mengurai sudut, kita gunakan sudut-sudut istimewa. Nah, 75 itu kombinasi dari penjumlahan antara sudut 45 derajat dan 30 derajat. Coba kalian cari lagi, ada tidak sudut istimewa yang apakah itu baik ditambah ataupun dikurang, hasilnya akan 75. Tidak ya, jadi untuk 75 derajat, kombinasinya itu adalah 45 dan 30.
Nah, karena 75 derajat ini adalah penjumlahan dari dua sudut, maka kita uraikan sesuai konsep penjumlahan sudut di sin, yaitu sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Kita ingat-ingat lagi, kita identifikasi lagi. Ingat, yang pertama perhatikan operator. Di sini kita melakukan penjumlahan sudut, maka di bentuk persamaannya juga operatornya adalah penjumlahan. Selanjutnya, karena ini menggunakan konsep sin, penjumlahan sin, maka kombinasi perkaliannya itu adalah dua unsur yang berbeda. Yang pertama itu sin dan cos, yang kedua adalah cos dan sin. Untuk sudutnya kita lakukan 30, 45 derajat, 30. Berarti dalam hal ini 45 derajat merefleksikan sudut alfa atau sudut yang pertama, dan 30 merefleksikan sudut beta atau sudut yang kedua. Nah, sekarang kita dapat menghitung nilainya. Sin 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2 dikali cos 30 derajat setengah akar 3. Kemudian ditambah cos 45 derajat setengah akar 2 dan sin 30 derajat setengah. Tinggal kita kalikan seperti biasa. Setengah akar 2 kali setengah akar 3. Nah, hati-hati ya dalam perkalian pecahan dan akar. Nah, untuk perkalian dalam pecahan, kita kalikan berarti 1 kali 1, 2 kali 2, berarti hasilnya jadi 1/4. Untuk akar juga kita kalikan seperti biasa saja. Akar 2 dikali akar 3 berarti menjadi akar 6. Sebagaimana hal tersebut, hal itu juga dapat kita lakukan pada operasi setengah kali akar 2 dikali setengah. Berarti hasilnya jadi 1/4 akar 2. Nah, di sini dapat karena ada dua unsur yang sama, yaitu 1/4, maka 1/4 dapat kita kumpulkan ke depan. Nah, maka hasilnya menjadi 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Seperti itu. Jadi, sin 75 derajat sama dengan 1/4 dikali akar 6 ditambah akar. Coba kita lanjutkan ke latihan soal yang kedua. Cos 15 derajat. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu ya sama Ibu. Untuk mencari kombinasi sudut, berarti yang harus kita lakukan adalah cari kombinasi sudut istimewa mana yang akan menghasilkan sudut yang diminta di soal. Nah, untuk 15 derajat ini kita bisa dapatkan dari beberapa kombinasi. Coba kalian tebak dulu kombinasi sudut berapa saja sih yang bisa menghasilkan 15 derajat. Ibu kasih waktu ya. Kalian pause dulu videonya, baru nanti sudah selesai kita samakan. Selanjutnya itu cos 15 derajat. Nah, di sini Ibu menggunakan kombinasi 60 derajat dan 45 derajat. Sebenarnya, kalau kalian menjawab dengan kombinasi 45 dan 30 derajat, Ibu tantang. Apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Coba ya, semoga di antara kalian ada yang mengerjakan dengan kombinasi 60 dan 45, juga ada yang mengerjakan dengan kombinasi 45 dan 30. Tapi di sini Ibu akan jelaskan
melalui contoh 60 dan 45. Nah, kombinasi 60 dan 45 dapat terjadi untuk menghasilkan sudut 15 derajat, yaitu dengan operator pengurangan dikurangi 45 derajat. Kita uraikan, berarti hasilnya menjadi, ingat, yang pertama operatornya berarti harus penjumlahan. Kemudian kombinasi perkaliannya yaitu dari dua unsur yang sama. Berarti cos, cos, kemudian sin, sin. Berarti hasilnya jadi cos 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Kita hitung nilainya, berarti cos 60 derajat adalah setengah, cos 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, kemudian sin 45 derajat setengah akar 2. Kita operasikan, kita kalikan, maka hasilnya menjadi 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Ditambah akar 6. Jadi cos 15 derajat sama dengan 1/4 dikali akar 2 ditambah akar 6. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, untuk contoh soal yang ketiga ini sepertinya terlihat rumit ya. Wah, rumit banget. Kok bentuk soalnya beda, Bu? Tidak seperti yang tadi. Nah, biasakan ketika kalian mengerjakan soal matematika, jangan nyerah duluan gitu. Jangan takut duluan. Coba kalian perhatikan baik-baik, lihat baik-baik, ingat kembali apa yang sudah kalian pelajari, dan yakin bahwa kalian tuh bisa. Coba ya, kita selesaikan soal ini. Apakah benar tampil untuk dua contoh soal sebelumnya, kita melakukan penguraian. Nah, untuk contoh soal yang akan kita kerjakan saat ini, justru sebaliknya. Bukan menguraikan, tapi menyederhanakan. Karena ini adalah bentuk tangan, berarti otomatis yang bisa kita tebak ya cuma dua, ya antara penjumlahan sudut tangan ataupun pengurangan sudut tangan. Cuma dua, karena tangan itu sangat berbeda gitu. Berarti coba kita identifikasi terlebih dahulu. Untuk bagian pembilang, di sini operatornya penjumlahan. Ini merefleksikan dari konsep. Nah, satu tips dari Ibu, ketika kita akan menyederhanakan persamaan seperti ini, terutama pada tangan, yang cukup kalian perhatikan itu adalah operator di pembilang. Nah, di sini kan pembilangnya itu adalah penjumlahan. Berarti dalam hal lain dapat kita katakan bahwa konsep yang dipakai untuk menyelesaikan soal ini adalah konsep, ya benar, penjumlahan sudut tangan. Nah, coba kita lihat. Tuh, tangan 23 derajat ditambah tangan 37 derajat per 1 dikurangi tangan 23 derajat dikali tangan 37 derajat sama dengan tangan penjumlahan. Sudutnya ya cuma 2, sudut 23 derajat. Menjadi tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat hasilnya akar 3. Jadi, apakah benar soal ini rumit? Enggak kan? Nah, jadi, biasakan ketika kita melakukan pengerjaan soal, ketika kita melihat
contoh soal yang berbeda. Jangan dulu minder. Coba percaya diri terlebih dahulu, kemudian yakin bahwa kita bisa. Nah, ketika kita yakin bahwa kita bisa, maka akan ada ilham-ilham yang datang di otak kita. Seperti itu. Baik, untuk latihan soal kita cukupkan terlebih dahulu. Siap?